dia tidak tinggal sama mamanya. Mamanya hanya datang setahun sekali dengan satu pakaian kepada Samuel. Kameranya loh. Tetapi heran, ya Tuhan menjaga Samuel begitu baik. Sekalipun waktu itu di kota Silo yang menjadi imam namanya Imam Eli, dia memiliki dua anak laki-laki namanya Hofni dan Pinahas. Tetapi kedua anak dari Imam Eli ini tidak memberikan contoh yang baik kepada Samuel yang kecil. Mereka berbuat hal-hal yang menyakiti hatinya Tuhan, sehingga mulai kemarin lewat seorang nabi atau waktu itu Tuhan bicara langsung kepada Samuel. Waktu itu Samuel masih kecil ya. Tuhan panggil dia, Samuel, Samuel. Waktu itu sudah jam tidur. Samuel mau tidur, ada suara memanggil dia. Satu kali dia kaget, dia lari ke Imam Eli. Bapak memanggil aku. Tidak, tidur saja kamu. Aku tidak memanggil kamu. Terus kedua kali dia dengar lagi, Samuel, Samuel. Dia lari lagi, dia turun dari tempat tidur, dia pergi ke Imam Eli. Dia bilang, Bapak memanggil aku kah? Tidak, tidur lagi kamu ya, nggak ada yang manggil. Waktu yang ketiga kali, Tuhan panggil Samuel. Samuel, Samuel. Kemudian Samuel lompat lagi dari tempat tidur, dia lari ke Imam Eli. Bapak memanggil aku. Imam Eli sadar. Waktu dia tahu ada suara memanggil Samuel, Imam Eli baru sadar bahwa Tuhan akan bicara kepada anak kecil ini. Tuhan bisa pakai anak-anak loh ya. Jangan khawatir. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak lihat tua, muda, anak-anak pun Tuhan bisa panggil. Tuhan pakai anak-anak. Akhirnya Imam Eli beritahukan kepada Samuel, ini nak, kalau suara itu datang lagi, kamu bicara, Tuhan, ini aku, bicaralah kepadaku. Samuel diajari oleh Imam Eli. Kemudian betul, suara itu datang lagi, dan Samuel siap mendengarkan berita dari surga. Ternyata beritanya itu tentang keluarganya Imam Eli. Imam Eli akan dihukum oleh Allah. Bayangkan, ini Samuel masih kecil, tapi dia harus menerima berita dari surga. Dan berita itu yang mengejutkan hatinya sampai dia berdebar-debar. Dia hampir tidak mau menceritakan kepada Imam Eli bahwa Tuhan akan membunuh Imam Eli dengan kedua anaknya dalam sehari. Bayangkan, ini bukan jawab pos, bukan viral, tapi zaman dulu Tuhan sudah bicara kepada anaknya apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Dan waktu itu pagi-pagi, waktu Samuel bangun, Imam Eli panggil Samuel. Samuel, sini. Apa yang Tuhan bicara kepada kamu? Jangan ada satu kata yang kamu sembunyikan. Kamu harus cerita semua kepadaku. Dengan ketakutan Samuel cerita semua. Imam Eli cuma bilang, ya Tuhan itu adil. Dia akan berbuat apa yang menurut kehendaknya. Imam Eli ya tidak merendahkan diri, ya tidak minta ampun. Akhirnya benar. Satu kali bangsa Israel perang, dan waktu itu tabut Allah dirampas ya oleh musuh, dirampas. Dan apa yang terjadi? Waktu berita itu sampai kepada Imam Eli bahwa tabut Allah dirampas, dia kaget. Kemudian Imam Eli itu di dalam Alkitab itu ditulis Imam Eli ini tubuhnya gemuk ya, besar gemuk. Dan dia kaget, dia jatuh kena tiang, langsung kepalanya bodol dan dia mati. Anak lakinya Hofni dan Pinahas mati dalam peperangan.
waktu itu istri dari Pinahas, jadi dua anaknya Imam Eli ini memiliki istri. Istri dari Pinahas waktu itu hamil besar ya. Waktu dia sementara hamil, dia dengar tabut Allah dirampas, dia dengar suaminya mati dalam peperangan, dia kaget, langsung anak itu keluar dari kandungan, lahir karena kaget, dan itu bereaksi di kandungannya. Dan apa yang terjadi? Istrinya Pinahas juga mati. Jadi dalam sehari dalam satu keluarga itu ada 4 yang mati. 2 laki-laki anaknya Imam Eli sendiri dan menantunya. Bayangkan, itu hukuman yang dahsyat. Tapi sebelumnya Tuhan sudah beritahukan kepada Samuel yang kecil ini bahwa Tuhan akan menghukum. Kenapa Tuhan menghukum keluarganya Imam Eli? Karena Imam Eli tidak bermuka masam, tidak bermuka jahat kepada anak-anaknya waktu anak-anak itu berdosa. Anak-anak, misalnya kalian ditegur ya sama mama, sama papa, sama tante, sama om, sama ama, sama akong, mungkin kalian berbuat salah. Kalau kalian dimarahi, kalian itu berarti anak-anak yang diperhatikan oleh Tuhan, masih mendapatkan teguran. Karena orang tua itu, firman Tuhan bilang, wakilnya Allah. Kalau kalian ditegur, belajar taat, belajar nurut sama orang tua, karena mereka wakilnya Allah. Kalau kalian tak nurut, seperti anak-anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinahas, dihukum Tuhan mati sak papanya, karena papanya tidak pernah marahi. Kalau anaknya berbuat jahat di bait Allah, itu papanya tidak pernah marah dengan marah yang serius. Tuhan marah kepada Imam Eli sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab, sehingga papa dan kedua anaknya mati dalam sehari, dan itu mengerikan. Jadi kalau kita dapat teguran, baik kalian baca saat teduh ya, di Alkitab kalian baca, misalnya kalian ditegur sama Tuhan, kalian minta dari Tuhan kerendahan hati, supaya apa? Mau nurut. Oh ya Tuhan, aku salah, tadi papaku tak marahi, sebenarnya papaku tuh bener, tapi aku mantel Tuhan, tapi itu dirampas papaku, jadi aku marah sama papa. Sebetulnya tidak ya, orang tua itu baik, hanya ingin supaya kalian dengar-dengaran, menjadi anak yang baik, supaya apa? Hidupmu ke depan itu diberkati oleh Tuhan. Sebab Efesus bilang, anak-anak, hormatilah orang tuamu, supaya apa? Panjang umurmu dan diberkati engkau kalau engkau sudah besar. Itu peraturan-peraturan surga untuk kebaikan kita. Makanya kalau kita dinasehati sama papa, sama mama, sama ama, sama akong, sama om, tante, kalian belajar untuk merendahkan diri, taat. Karena anak yang taat itu nanti enak. Seperti Samuel ini dari kecil dia tahu mamanya harus menyerahkan dia ke bait Allah. Samuel mengerti rencana Allah dalam hidupnya, sehingga Samuel berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan, dan itu Tuhan suka kepada Samuel. Kita juga belajar untuk berkenan kepada Tuhan, sebab nanti jauh ke depan Tuhan pasti akan memakai kalian semua. Mungkin kalian satu kali jadi dokter seperti Ukroni ya, jadi dokter bisa menolong banyak orang, menyembuhkan dengan kepandaiannya, membantu sesama. Atau kalian jadi guru, bisa membimbing murid-murid dengan baik, menasehati, dan jangan lupa kita harus jadi teladan untuk
membuat dia tidak pernah mengambil